Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Ini adalah penyelundupan narkotika yang disebut namanya body packer syndrome. Body packer syndrome. Jadi dia menyelundupkan narkoba dengan cara dimasukin ke dalam kondom, dia telan satu persatu dengan harapan dia lolos. Lolos kan nggak kecium apa-apa kan, itu sama anjing pelacak pun tidak tercium. Nanti kalau dia udah sampai ke satu tempat, dia BAB, keluar semua, masuklah itu narkoba sebanyak, tahu nggak narkobanya itu jumlahnya itu sampai lebih dari 0,5 kilo. Begini Franky, di dalam dunia kriminal itu yang namanya penjahat sama polisi, penjahat sama forensik dan polisi itu saling adu-adu pinter Franky. Apapun bisa dilakukan tuh untuk supaya dia bisa sukses. Dok, itu kalau tadi kan kita ngebahas masalah orang menyelundupkan barang. Ngambil, mengutil. Ya, mengutil. Bukan nyelundup, Franky. Yes. Kalau nyelundup tuh lewat negara, Franky. Antar negara. Enggak, Dok. Antar negara tidak bayar pajak, itu nyelundup namanya. Di rumah aja pembantu nyelundupin makanan ke kamarnya dia. Enggak, itu di Asisten rumah tangga. Iya, sering tuh dulu. Makanan yang saya suka, dia suka. Saya simpen makanannya, Dok. Maksudnya nanti kalau lagi pengen saya makan. Begitu saya cari, mana? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak sengaja berkali-kali tuh si kleptomannya tuh berkali-kali. Berkali-kali nggak sengaja. Tahu-tahu pintu kamar asisten rumah tangga kebuka. Loh, kok makanan saya ada di situ? Enggak, itu dipindahin sama tikus, Franky. Kamu jangan salah. Nah, termasuk kalau orang tua saya bilang itu apa? Tikus kepala hitam katanya. Memang ada tikus kepala putih, gak ada. Enggak, satu lagi, Dok, yang kleptomania ini, Dok. Yang nggak sengaja itu. Orang seringkali ketemu tali di jalanan, dibawa pulang. Ya. Sampai rumah ada sapinya katanya. Nah, itu kleptomania tuh, Dok. Sering kejadian kayak gitu, Dok. Kalau di itu suka apa? Yang suka di ini juga kambing, Franky. Kalau kambing katanya di cara nyuri kambing loh. Itu disilet hidungnya dikit, kan berdarah. Dia jilat-jilat tuh dibawa kambingnya, ikut aja dia. Kambing disilet hidungnya, Nah, terus kan berdarah masuk ke mulutnya. Ya kambingnya asik ngambil jilat tuh dibawa ke kamar. Jadi nggak ngembe-embe. Jahat ya orangnya. Enggak lah. Enggak, tapi masalahnya begini. Kan kemarin saya baru nonton itu. Nonton stand up komedi. Katanya malam tahun baru itu Pak RT punya ayam biasanya nongkrong di atas pohon. Terus sama anaknya Pak RT dan teman-temannya. Ya kita makan bakar-bakaran yuk. Anak Pak RT bilang, itu ayam bapak gua aja. Nah itu akhirnya ketahuan. Jadi sampai Pak RT dikasih makan ayam. Habis itu dia ketahuannya apa? Dilihat ada bulunya. Loh, ayam gua hilang, kenapa ada bulunya? Yang kemarin lo kasih gitu ayam gua ya, katanya. Ya artinya itu turut bersama-sama melakukan, Dok. Kena hukuman juga, Dok. Itu termasuk pengeroyokan. Sama. Pengeroyokan terhadap ayam. Ya. Makanya katanya bedanya ayam sama manusia apa, Dok? Apa? Manusia namanya tuh banyak pada waktu dia lagi hidup. Begitu meninggal namanya satu, jenazah. Ayam pada waktu masih hidup tetap nama ayam. Begitu udah mati namanya banyak. Ayam geprek, ayam serundeng, dan berbagai macam ayam. Oke, Dok, nah ini sekarang saya mau nanya sama Dokter Jaya. Ini kan ada satu kejadian. Kejadian yang
di dunia kriminal dan kriminal lagi. Orang-orang seringkali kan dokternya pernah ke dalam LP, lembaga pemasyarakatan. Bukan ke lembaga pemasyarakatan, tapi ke Nusa Kambangan pernah. Beda itu, beda lagi. Nusa Kambangan tuh beda sama pulaunya. LP. Iya, di situ Satu kan pulau. tahanan. Tapi tahanan itu di dalam kampung-kampung. Di situ ada 5 kampung orangnya. Kampung bentuknya enggak. Jadi dia bukan bentuknya bukannya seperti kayak Cipinang gitu. Enggak. Atau Salemba. Enggak, kayak kampung, dan orang mereka di situ tinggal, bercocok tanam segala macam. Itu isinya tuh narapidana semua, tetapi kampung, bentuknya kampung, 5 kampung gitu. Rumah-rumah tuh ya. Iya. Jadi makanya rada beda lah. Tapi kalau dari situ nggak bisa kabur juga. Karena itu kalau kabur kan harus lewat selat kan. Selat nyebrang itu di sini pakai ferry perginya. Di pikiran saya di sana tadinya adalah banyak LP, bukan ya? Bukan, ada 5 kampung. Setiap kampung itu isinya adalah narapidana. Nah di situ tuh mereka bercocok tanam, ada lapangan Tapi ada golf. pagarnya kelilingnya. Enggak. Ada lapangan golf segala macam. Enggak. Di situ nggak bakal lari lah, Franky. Kalau larinya ke laut. Dan mungkin ada kayak ikan hiu kali. Kalau dia nyebrang itu paling deket tuh ke Cilacap. Itu masih pakai ferry. Oh, berapa jauh sih itu? Lumayan lama juga. Saya pikir itu. Oke, jadi ada salah pikiran. Iya, itu salah persepsi, orang pikir seperti itu. Enggak. Jadi si Nusa Kambangan tuh ada rumah, ada kamar-kamar gitu. Ya bukan rumah-rumah, isinya rumah kampung. Kampung. Cuma nih isinya kampung itu isinya narapidana, di situ ada Pak RT-nya apa segala macam gitu loh, ada kepala LP namanya, tetapi bukan berupa jeruji gitu, enggak. Orang tinggal biasa aja. Nah, yang saya mau ngomong kalau kita sering kali kan ada orang nih dok ya, kalau dia pada waktu besuk itu kan bawain makanan. Makanan tanda kutip nih dok. Di dalam rantang. Yang normal nih. Iya. Di dalam rantang atau dikasih. Atau dibungkusan. Nanti kan mau masuk, tapi untuk masuk sampai ke sana bisa sampai ke tempatnya, ya itu masih ada biaya transportnya, biaya GoFood-nya. Apapun itulah dok. Tapi intinya kan di dalam itu kan masih banyak orang yang mencoba untuk memberikan makanan khusus dok kepada orang yang di dalam. Iya. Vitamin. Dan kadang-kadang vitamin itu kan katanya masih bisa dipakai buat jualan lagi di sana. Ya iya. Itu yang kayak gitu ada aja orang ide dok ya. Itu bukan kleptomania tuh dok. Oh bukan, itu namanya kolaborasi, Frank. Kolaborasi. Jadi, nah tetapi begini, yang jadi masalah tuh kadang-kadang ada lintas negara. Nah sekali waktu nih, saya ketemu di bagian forensik tuh ada satu gambar, Franky. Gambar orang bule, diotopsi, begitu perutnya dibuka, kan ususnya kita biasa, perut dibuka, ususnya jadi ceritanya begini, si orang ini ketangkapnya begini, begitu sampai di bandara, keluar di imigrasi dia gelisah-gelisah gitu, terus tiba-tiba jatuh, kejang-kejang orangnya, meninggal, kejang-kejang terus meninggal. Di otopsi, waktu di otopsi kita sih kagak tahu apa-apa, tetapi kita bilang kenapa perutnya rada gendut nih, kan kita biasanya kita periksa semuanya, kita keluarin kan organnya. Begitu dikeluarin, di ususnya dibuka, ususnya tuh ketemu rencengan, rencengan sebanyak 21 renceng. Rencengannya itu apa? Jadi seperti kayak kondom. Kondom tau ya? Tahu. Kondom ada ikatan ujung dan itu kondom jadi kayak sosis gitu. Itu banyaknya 21 biji. Kantong-kantong kondom itu 21 kantong, dan ada 1 kantong pecah. Begitu diperiksa, isinya vitamin. Ya, isinya narkoba. Terus ya udah. Ini kejadian di Indonesia nih dok? Indonesia di sini.
Nah habis itu sih profesor bilang, Dokter Jaya tahu apa itu? Saya bilang nggak tahu Prof. Ini adalah penyelundupan narkotika yang disebut namanya body packer syndrome. PAC, body packer syndrome. Jadi dia menyelundupkan narkoba dengan cara dimasukin ke dalam kondom, dia telan satu persatu dengan harapan dia lolos. Lolos kan nggak kecium apa-apa kan, itu sama anjing pelacak pun tidak tercium. Nanti kalau dia udah sampai ke satu tempat, dia BAB, keluar semua, masuklah itu narkoba sebanyak, tahu nggak narkobanya itu jumlahnya itu sampai lebih dari 0,5 kilo. Nah sekarang pertanyaan gini, dia tanya, kenapa kok bisa pecah? Kenapa? Pecah satu. Itu kondomnya udah jelek dok, udah kadaluarsa. Bukan, orangnya stres Frankie. Pada waktu dia pemeriksaan, dia tuh tahu dia tuh bawa barang yang sebenarnya berbahaya kalau dia masuk ke darah. Dia tidak tahu ya. Pada waktu itu dia stres. Kalau orang stres itu kan ada namanya brain gut axis. Brain gut axis. Jadi hubungan antara otak sama perut. Pernah ngerasa nggak kalau mau ujian atau mau apa, tiba-tiba kita merasa mules? Itu mah teman saya dok, saya enggak. Si Johendra. Ada yang mules, ada yang sampai terkencing-kencing. Itu bisa juga ketemu sama cewek yang dia suka, bisa mules, bisa terkencing-kencing. Nah itu juga sama, dia lewatin itu, sebenarnya udah lewat, terus dia mules, otaknya stres, takut ketangkep, kalau ketangkep hukuman mati kan di Indonesia. Stres, ususnya berkontraksi, pecah. Salah satu mungkin diisinya terlalu padat, pecah, meninggal. Begitu diperiksa di darahnya, di kencingnya, narkobanya tinggi sekali. Itu narkobanya jenis opiat. Opiat itu narkotika. Zaman dulu 500 gram aja udah kayaknya prestasi besar tuh ya. Oh itu kalau lewat tuh kaya raya, itu miliar Frankie. 1 gram 1 juta. Sekarang bukan pakai gram lagi dok. Berapa ton masuk? Ya itu ada banyak modus lah. Tapi ini salah satu modus yang adalah kedokteran, yang artinya bisa dideteksi oleh dokter. Ini kejadian seperti itu. Terus udah gitu wah itu buat saya itu. Dan itu karena saking menarik itu di fotonya tuh ditaruh di departemen kita. Jadi itu kata si Prof saya tuh body packer syndrome. Salah satu contoh yang sangat klasik. Dan itu masih sering dipakai untuk penyelundupan narkotika dari berbagai negara yang menjadi produsen utama, Frankie. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Tapi itu masih belum yang paling ini, Frankie, belum yang paling oke. Maksudnya belum yang paling topnya. Profesor saya bilang, kamu tahu nggak body packer syndrome apa lagi selain yang ditelan? Dia bilang nggak tahu, bro. Dimasukin ke dalam vagina. Muatnya sedikit dong dok. Jangan salah. Vagina itu kalau mulai dari vagina ke depan sampai ke dalam itu bisa gede loh. Itu bisa barangkali sih kalau mau saya 1/4 kilo juga masih bisa. Dimasukin ke situ dan habis begitu dia pakai Softex atau apa aja nggak bakal ketahuan, Bang. Itu kalau sampai dia pecah tuh dok, meninggal juga? Meninggal. Karena kenapa? Di dalam vagina maupun di dalam usus itu pembuluh darahnya banyak kan, itu tempat penyerapan. Terserap langsung masuk ke darah, dia tinggi langsung OD. Overdosis ya. Kreatif juga orang-orang zaman dulu ya. Loh enggak, tapi yang saya bingung masukinnya itu effort sendiri. Yang mana nih, yang usus apa yang ke vagina? Kalau ditelan itu mungkin banyak, bisa banyak. Kenapa? Ini yang penting ya, kantongnya itu harus bisa lewatin lambung. Karena kalau dia bahannya itu bisa kena asam, bisa larut, kan pecah. Harus lewatin lambung, masuk ke usus halus. Nah mulai dari usus halus tuh, mulai 12 jari sampai ke anus, itu panjangnya bisa 8 meter, Frankie. 8 meter sampai 10 meter, artinya bisa banyak sekali. Nah, effort itu pertama, dia harus lewatin bea cukai. Nah setelah lewat bea cukai, itu juga bahaya masih belum selesai, Frankie. Karena kenapa?
untuk keluarinnya. Keluarinnya kan dia harus BAB. BAB-nya mesti senormal mungkin. Karena kalau dia pakai pencahar, blub, pada waktu keluar bisa aja dia pecah. Dia harus menjaga bahwa itu tidak pecah, Franky. Kalau dari vagina mungkin lebih gampang dikeluarinnya. Itu ide siapa sih ya? Hah? Bisa banget orangnya kayak gitu ya? Yang namanya begini, Franky, di dalam dunia kriminal itu yang namanya penjahat sama polisi, penjahat sama forensik dan polisi itu saling adu-adu pinter, Franky. Apapun bisa dilakukan tuh untuk supaya dia bisa sukses. Ya itu salah satu upaya. Tapi mungkin barangkali buat orang awam ini jarang pernah dengar, tapi itu memang ada. Nah sekali ini satu nih. Ada lagi cara penyelundupan yang lain lagi, yang juga melibatkan kedokteran akhirnya. Apa? Menyelundupkan yang namanya menyelundupkan emas. Kan kalau kita bawa emas kan udah pasti kelihatan kan di itu. Kan nggak apa-apa bawa Mas Dok. Ya kalau jumlahnya sampai berkilo-kilo, banyak. Pakai surat, bawa surat. Nah, iya bayar. Iya itu bukan nyelundup, Franky. Nyelundup itu maksudnya memasukkan barang yang mestinya bayar pajak nggak bayar pajak ya. Kalau yang tadi saya ngomong itu resmi. Nah itu si satu narkoba itu kan nilainya tinggi. Yang satu yang pernah ketangkap juga itu adalah orang menyelundupkan Antar negara nih ya. Mas itu ditelan, Franky. Berupa rantai ditelan. Ketelan apa ditelan nih? Ditelan sengaja. Ya walaupun emas itu kalau kena asam tuh pasti ada reaksi juga. Jadi AuCl. Iya. Bisa AuCl 3 ya. Lumer. Valensi 3 kan? 3 kalau nggak salah. AuCl 3. Nah, dia telan emas itu. Nah, kalau setelah dia kalau lewatin itu barangkali diperiksa, barangkali sengaja dia bawa kunci atau apa nggak tahu lah, pokoknya itu kadang-kadang bisa lewat. Nah setelah lewat dikasih pencahar, dia tunggu BAB. Nah sampai BAB dicari tuh masih sampai kalau misalnya yang diselundupin misalnya setengah kilo ya sampai keluar emas setengah kilo. Kebayang nggak? Itu bisa berhari-hari, Franky. At least dari sejak dia makan itu sampai itu 12 jam lebih. Bisa 2 hari baru keluar. Dan nggak boleh ke tempat lain, BAB-nya nggak boleh di WC tuh ya. Oh iya. Nyemplung langsung masuk. Enggak, nanti mampet. Nah itu udah pasti. Nah disitulah baru dia berfungsi seperti kayak dokter parasitologi. Nungguin tinja. Dikumpulin, dikurek-kurek sampai ketemu emas ya. Tapi itu adalah cara penyelundupan, Franky. Nah sekarang yang pernah kejadian nih, ketangkep nih, Franky ya. Orang gitu berbunyi. Lewat berbunyi nih, mungkin saking banyaknya ya. Lewat itu portal. Iya. Berbunyi. Diperiksa kagak ada. Terpaksa orangnya dikirim ke rumah sakit, Franky. Dia bawa apa kok bisa bunyi? Logam pasti. Logam. Jadi udah diperiksa kunci nggak ada, dikirim ke rumah sakit. Dironsen sama dokter. Kan dokter nggak usah ngelihat dari itu kan. Dironsen. Bagaimana dironsen? Di dalam lambungnya itu ada benda-benda logam di dalam lambungnya. Banyak putih. Terus polisi bilang minta permintaan ke dokter. Ini dokternya dokter penyakit dalam nih. Bikin surat, tolong diambil itu emasnya. Karena nungguin di lewat bawah kan lama. Jadi didodet itu ya? Bukan. Pakai endoskopi, Franky. Gastroskopi namanya. Lambung kan gaster. Gastroskopi jadi dipakein seperti kayak selang yang ada capitannya, dikeluarin satu-satu. Itu namanya tindakannya itu intrusive body search. Intrusif itu artinya secara aktif, badan search. Jadi nyari barang bukti itu dari orang hidup. Dan itu harus dilakukan harus dokter. Karena kenapa? Kalau tunggu keluar lama, dia perlu bukti untuk nangkep orang ini kan. Cukup satu aja kali ya? Atau semuanya? Ya, semuanya dong dikeluarin. Karena kan misalnya menyelundupkan sekian kilogram emas gitu loh. Dikeluarin. Jadi orangnya itu nggak pakai bius kan nih. Ya aduh. Dikeluarin satu-satu. Aku udah gitu ditaruh di piring itu ya. Dirbekan bukan piring itu. Jadi seperti kayak yang dokter itu yang bentuknya kayak ginjal itu. Setumpuk emas.
Jadi itu namanya intrusive body search. Itu bisa diminta oleh polisi. Jadi artinya polisi bisa meminta dokter, dalam hal ini dokter penyakit dalam yang ahli lambung, untuk mengambil barang bukti yang ada pada orang hidup. Nah, kenapa mesti ke dokter itu? Karena tindakan itu harus menjamin bahwa si pelaku ini tidak celaka gara-gara tindakan itu. Ya, Pak. Ya kan kadang-kadang kalau kita pikir pakai aja tuh yang buat nyolok-nyolok drain. Itu nggak boleh membahayakan. Nanti kalau Membahayakan. dia meninggal kan barang itunya kan pelaku hilang. Nah ini pelakunya itu udah pasti dia sadar dilakukan itu. Dan itu secara hukum tuh dibenarkan, Franky. Tapi harus diminta pada dokter yang memang ahli untuk itu. Itu intrusive body search namanya. Itu biasanya dilakukan untuk barang-barang yang seperti kayak gitu tuh, logam-logam apa segala macam itu. Termasuk benda-benda lain yang diselundupkan lewat tubuh. Oke, jadi itu tindakan-tindakan itu mesti sama yang ahlinya, Dok, ya? Ya. Nggak boleh kita si polisinya sendiri yang punya action, ya? Pakai kondom yang diisi dengan si bubuk-bubuk tadi, terus ke vagina. Kalau udah vagina mah keluarinnya gampang, Franky. Gampang. Tapi kan yang kayak gini nih boleh dibilang dalam tanda kutip skala kecil nih, Dok, ya? Hah? Kecil aja. Apa dia kecil? Ya kan 250 gram atau setengah kilo. Ya tapi kalau itu kokain, Franky. Dia. Kokain mahal loh. Kamu bawa 1 gram aja kamu bisa masuk penjara. Oh. Iya jelas itu kan barang terlarang, Dok. Iya, apalagi ini nyelundupin kan. Jadi itu ada yang diselundupin. Tapi emas itu di bawah sebenarnya boleh, tapi dia nggak mau bayar pajak gitu. Emas kalau antar kota di Indonesia kan nggak ada masalah, ya. Iya. Kita mau naik apa terserah. Tapi kalau antar negara baru kita mesti, karena kita sama juga. Iya enggak, tapi ya maksudnya saya gini ya, orang kadang-kadang mau yang melakukan hal-hal gitu yang ilegal kayak gitu, yang dalam tanda petik ya nggak aman-aman sekali gitu loh, nggak aman-aman juga gitu loh. Artinya dia bisa membahayakan gitu loh. Tapi mereka lakukan juga karena itu kalau bisa lewat, untungnya besar, Frank. Itu masalah orang desakan ekonomi, Dok. Bukan, kadang-kadang orang itu Kurirnya dibayar. Iya, kurirnya itu kan desakan ekonomi. Dia orang yang nggak mampu biasanya, Dok. Diiming-imingin bawa sekian, dapat sekian. Dia nggak berpikir bahwa resikonya kalau dia meletus. Oh, dia udah bahaya. tahu resikonya, Franky. Dan itu juga barangkali udah ada ininya. Kalau seandainya lu ketangkap begini udah pasti ada lah kompensasi untuk keluarganya atau apa, pasti begitu mereka ada plan B-nya lagi. Sekarang kalau misalkan nih saya sih nggak tahu ya, kalau kondomnya dirangkap 3 gitu, Dok. Kan pecah 1 masih ada 3 lah, masih ada 2 Ya lagi. udah boleh kamu laksanakan lah. Enggak. Gitu kan. Kasih ide buat yang itu. Enggak, nanti barangkali saya yang otopsi nanti. Enggak, tapi maksudnya saya ya oke sih gitu loh. Iya, saya tuh pernah sih nonton yang kayak gitu di YouTube banyak. Jadi di YouTube tuh masalah borderline gitu kan. Wah, ketahuan tuh sama si petugas bea cukai biasanya, bukan imigrasi kan, bea cukai yang kayak gitu tuh. Seseorang bawa ini, bawa itu, dan kasus-kasus kayak gitu tuh bukan hanya di tubuh orang, Dok, kadang-kadang, Dok. Di hewan, di boneka. Di itu di kursi roda. Nah, Di dalam itunya kan. yang lebih parah lagi nih, Dok. Ini kasus ini pernah kejadian, saya pernah dapat informasinya di berita, tapi saya lupa di berita mana. Dari jasad orang meninggal. Bayi ditaruhin, jadi si bayinya seolah-olah kayak lagi tidur aja gitu kan. Ya orang kalau udah lihat mayat ya udah enggak ada aja gitu. Dan satu kalau ada salah satu ininya ya, kenapa itu dilakukan, Bang? Karena yang namanya anjing pelacak pun kalau masuk ke dalam tubuh manusia itu udah baunya udah tersamarkan, Bang. Iya kan? Nah, sekarang, Dok, kalau emas resikonya apa? Terhadap orangnya, Dok? Resikonya? Nggak ada resiko kalau Kan emas. cuma mampet doang, Dok. Iya. Makan pencahar selesai, Dok. Ya, tapi belum tentu dia keluarnya gampang lah, Franky. Pasti sakit ya, pasti bisa ada perdarahan lah. Iya.
Atau makan obat cacing, oh cacingnya kok rantai emas gitu kan. Nggak, tapi ya gitu barangkali sih nggak banyak orang tahu tuh, tapi yang itu ada gitu loh. Oke, jadi ini hal-hal yang harus diwaspadai. Tapi sekarang sih kayaknya yang seperti itu udah agak jarang, Dok ya. Kita nggak tahu, bukan jarang, kita nggak tahu, nggak sampai Jarang kejadian. kedengeran lagi. Maksudnya yang itu kan kejadiannya karena kenapa saya bisa tahu gitu, karena kejadiannya itu sampai meninggal dan kemudian diotopsi baru ketahuan. Kalau nggak diotopsi juga nggak ketahuan lagi. Habis begitu kalau nggak ketahuan nih, dianggapnya ya meninggal serangan jantung aja barangkali, nggak diotopsi. Oh, Ya kan, nanti kuburannya digali Franky, atau di kamar jenazah itu dikeluarin. iya ya. Kalau nggak diotopsi bisa saja itu dianggap mati serangan mendadak gitu ya. Tapi biasanya itu diotopsi karena kenapa? Itu termasuk meninggal di tempat umum yang tidak wajar juga, diduga tidak wajar. Jadi diotopsi. Oke Dok, ya, negaranya yang kebanyakan Dok, itu tahu Dok? Ya. Siapa? Tetangga kan Dok ya? Ya. Oke Dok, mudah-mudahan ya yang kayak gini jangan sampai ada korban lagi Dok. Ya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!